Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan judul Pengembangan Usaha Fore Kopi Senja Alvan Fariki DWMC 601. Untuk profil singkat bisnis yaitu bisnis ini adalah kedai kopi modern dengan konsep grab and go atau area duduk minimalis. Nama usahanya yaitu Fore Kopi Senja di bawah naungan Fore Coffee. Untuk produk atau layanan, beragam varian kopi, non-kopi, pastry, dan light batch, serta biji kopi kemasan. Alasan saya memilih usaha Fore Kopi Senja di latar belakangi ada beberapa faktor. Yang pertama, tren konsumsi kopi yang meningkat. Budaya minum kopi di Indonesia terus berkembang, tidak hanya sebagai kebutuhan, tetapi juga gaya hidup, terutama di kalangan milenial dan Gen Z. Lalu ada brand awareness for coffee. For Coffee sudah memiliki nama besar dan reputasi yang baik di pasar kopi Indonesia. Ini akan mempermudah penetrasi pasar dan membangun kepercayaan pelanggan. Untuk poin ketiga yaitu peluang pasar di segmen tertentu, meskipun pasar kopi kompetitif, masih ada peluang untuk menangkap segmen pasar yang mencari kualitas, kenyamanan, dan pengalaman yang berbeda. Konsep kopi senja akan menekankan suasana relaksi dan kualitas kopi yang premium untuk dinikmati sore, hari, hingga malam. Lalu untuk poin terakhir, dukungan waralaba sebagai bagian dari Fore Coffee, usaha ini akan mendapatkan dukungan dalam hal standar operasional, pasokan bahan baku, dan strategi pemasaran dari pusat. Lalu aspek pasar dan pemasaran, analisis kebutuhan pelanggan. Fore Kopi Senja menargetkan beberapa segmen pelanggan. Yang pertama, pekerja kantoran mencari di mana pekerja kantoran ini mencari tempat yang nyaman untuk rehat sejenak, rapat informal, atau sekedar menikmati kopi berkualitas setelah jam kerja. Mereka membutuhkan kecepatan layanan dan aksesibilitas. Lalu ada mahasiswa atau pelajar mencari tempat yang inspiratif untuk belajar atau mengerjakan tugas dengan harga yang terjangkau, namun tetap berkualitas. Mereka juga cenderung mengikuti tren dan berbagi pengalaman di media sosial. Dan poin yang terakhir, masyarakat umum, keluarga muda, atau individu mencari tempat bersantai, bertemu teman, atau sekedar menikmati suasana sore atau malam yang tenang dan secangkir kopi. Kebutuhan utama pelanggan meliputi kualitas kopi yang konsisten, layanan cepat dan ramah, suasana yang nyaman dan estetis, harga yang kompetitif, dan kemudahan akses baik fisik maupun digital. Strategi pemasaran. Untuk pemasaran online tersedia di media sosial yaitu ada Instagram, TikTok, Facebook dengan konten menarik, lalu a- mengadakan kuis atau giveaway untuk meningkatkan engagement. Lalu ada marketplace dan aplikasi pengiriman berupa GoFood, GrabFood, ShopeeFood untuk jangkauan pasar yang lebih luas dan kemudahan pemesanan. Lalu poin yang terakhir ada website atau aplikasi Fore Cafe memanfaatkan platform digital untuk promosi terpusat dan program loyalitas. Untuk pemasaran offline, yaitu ada grand opening promo,
diskon khusus atau banding produk untuk menarik perhatian di awal pembukaan, lalu ada loyalty program, kartu stem ataupun reward untuk pelanggan setia, lalu ada event lokal berpartisipasi dalam event komunitas itu mengadakan mini event untuk menciptakan yang suasana menarik pengunjung, lalu poin terakhir yaitu kolaborasi lokal bekerjasama dengan coworking space, kampus atau komunitas lokal untuk penawaran khusus atau catering. Lalu untuk lokasi dan fasilitas, lokasi dipilih di area perkantoran atau kampus yang ramai dengan akses mudah dari jalan utama atau area parkir yang memadai. Untuk fasilitas, area bar kopi yang efisien dengan peralatan modern, area dapur kecil untuk kesiapan pastry dan light batch, area duduk indoor minimalis dengan kapasitas 15 sampai 20 orang, area duduk outdoor jika memungkinkan untuk smoking area atau suasana senja, toilet bersih, dan area kasir yang efisien. Produk Proses produk dan layanan untuk pemesanan pelanggan dapat memesan langsung di kasir melalui aplikasi Fore atau produk kopi barista menyiapkan minuman sesuai standar resep Fore. Untuk persiapan makanan ada pastry dan expert disuplai dari kue pusat atau vendor terpercaya. Lalu untuk penyajian minuman dan makanan disajikan untuk dinikmati di tempat atau dibawa pulang. Kebersihan rutin membersihkan area kafe, peralatan, dan menjaga kebersihan personal karyawan. Lalu untuk teknologi atau platform yang digunakan ada mesin POS, point of sale untuk pencatatan transaksi, stok, dan laporan penjualan, aplikasi Kahvi untuk pemesanan online melalui program dan promosi, lalu ada aplikasi pihak ketiga yaitu GoFood, GoFood, GoFood untuk layanan pesan antar, lalu ada sistem manajemen inventory untuk memantau stok bahan baku dan produk jadi, dan yang terakhir ada jaringan internet stabil penting untuk operasional pos dan layanan pelanggan. Aspek manajemen dan SDM, di mana struktur organisasi yang pertama ada pemilik atau manajer cabang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional, pemasaran keuangan dan SDM. Lalu ada supervisor atau koordinator mengawasi operasional, bagian mengelola shift dan melatih staf, dan selanjutnya ada barista senior bertanggung jawab atas tes kopi, melatih barista junior dan mengelola stok bahan baku. Hmm, Dan poin terakhir ada barista, kru melayani pelanggan, menyiapkan minuman dan makanan serta menjaga kebersihan. Untuk kebutuhan tenaga kerja, untuk operasional awal misal 12 jam, ada satu manajer, satu supervisor, 2 sampai 3 barista senior, 4 sampai 6 kru atau barista junior. Pembersihan dapat diintegrasikan ke dalam tugas barista atau menggunakan jasa kebersihan eksternal. Lalu untuk peran kepemimpinan dan digital skill, yaitu ada peran kepemimpinan manajer cabang harus memiliki kemampuan yang kuat, mampu memotivasi tim menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan strategis, kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik sangat penting. Lalu ada digital skill, semua staf terutama manajer dan supervisor harus menguasai penggunaan teknologi pos, aplikasi pemesanan, media sosial. Barista juga perlu dilatih untuk mengelola pesanan dari berbagai platform digital secara efisien. Kemampuan analisis data dari sistem pos juga akan membantu dalam pengambilan keputusan. Lalu ada aspek keuangan, estimasi modal awal dan sumbernya. Angka ini adalah estimasi fiktif, basis realitas, dan disesuaikan. Ada sewa lokasi, renovasi, peralatan bar, dapur, peralatan IT, perizinan dan legalitas, modal kerja awal, bahan baku kerja 1 bulan, promosi awal. Total estimasi modal ada 420 juta, sumber modal sendiri 50%, misalnya dari teman pribadi atau investor, dan
Sisanya 50% dari kredit usaha atau pinjaman bank. Lalu ada perkiraan pendapatan dan biaya per bulan setelah stabil untuk pendapatan. Total pendapatan ada 340 juta dan untuk biaya di sini ada biaya bahan baku, penjualan, gaji karyawan, sewa, listrik, air internet, pemasaran dan promosi, maintenance dan kebersihan, biaya lain-lain, biaya royalti, dan total perkiraan biaya yang dikeluarkan adalah 190 juta. Laba bersih sebelum pajak adalah 149 juta. Catatan ini estimasi sangat bergantung pada lokasi, strategi pemasukan, dan efisiensi operasional. Proyeksi ini memerlukan analisis lebih mendalam dengan data real. Untuk aspek risiko dan yuridis, untuk aspek risiko pasar, persaingan ketat. Banyak kedai kopi baru dan inovasi produk, lalu untuk perubahan tren konsumen, selera kopi yang berubah, selalu melakukan riset pasar, dan penurunan daya beli, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan menawarkan paket promo atau paket hemat. Risiko hukum, perizinan yang berbelit, membutuhkan waktu dan biaya, mengurus semua perizinan dengan lengkap dan tertutup. Lalu ada sengketa merek, potensi masalah dengan nama atau konsep yang mirip. Dan risiko teknologi adalah gangguan sistem, pos, atau aplikasi dapat menghambat operasional. Dan ancaman siber, keamanan data pelanggan, menggunakan sistem yang aman, dan melakukan update rutin. Lalu untuk legalitas dan perizinan usaha, di sini ada akte pendirian perusahaan atau dibentuk PT atau CV, ada NIB, ada SUP, ada TDB, TDB, tanda daftar perusahaan, ada izin lokasi, ada izin di pangan, ada sertifikat halal, ada pendaftaran merek, ada perjanjian waralaba. Kesimpulan dan rekomendasi, apakah usaha layak atau tidak dijalankan berdasarkan analisis di atas? Usaha Forex kopi senja sangat layak untuk dijalankan. Potensi pasar yang besar didukung oleh kekuatan market Forex kopi dan proyeksi keuangan yang positif menunjukkan bahwa usaha ini memiliki prospek yang cerah meskipun ada risiko yang perlu dikelola. Dengan perencanaan yang matang, eksekusi yang tepat, risiko tersebut dapat diminimalisir. Untuk jangka pendek, 1 sampai 2 tahun, fokus pada pelayanan, optimalisasi digital marketing, inovasi menu lokal, lalu kolaborasi strategis. Untuk jangka panjang, ekspansi cabang, diversifikasi produk, pengembangan aplikasi khusus, dan program kemitraan barista. Lalu ini untuk referensi, ya selesai. Terima kasih atas presentasi dari saya, Alvan Hureki dari kelas MC 601. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.